Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A, tugas akhir mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh bahayanya merokok di kalangan remaja. Saya Ainatul Sadia, NPM 2017061026. Nama Alsafes Nugra Putra, NPM 201706105. Nama Gustiana dengan nomor pokok mahasiswa 20171010. Saya Rizka Melia Dewi, NPM 20570610007. Masa remaja merupakan masa yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia. Karena pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia yang disebut dengan pubertas. Pubertas berasal dari kata puberker yang berarti dewasa. Sedangkan masa remaja berasal dari kata adolescenker yang berarti dewasa. Proses ini syarat dengan konflik yang berpotensi menjadi bencana bagi keharmonisan hubungan remaja dengan orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Padahal, selama tidak menimbulkan perpecahan dengan orang tua, konflik merupakan aspek penting dari perkembangan yang sehat. Rokok merupakan silinder menurut kertas yang berukuran panjang dari 70 mm sampai 120 mm atau bervariasi dengan menggunakan diameter yang berkisar antara 10 mm. Nah, di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang sudah dicacah. Untuk menikmatinya, salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya bisa dihirup lewat mulut dalam ujung lain. Rokok sebagai satu permasalahan nasional dan juga sudah menjadi permasalahan internasional yang sudah ada semenjak revolusi industri. Kandungan dalam rokok. Pertama, nikotin. Nikotin ialah zat insektisida yang berisiko. Di dalam sebatang rokok ada kurang lebih 8 hingga 12 mg nikotin. Kedua, karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini ialah gas yang tidak bercorak serta tidak berbau, yang dihasilkan dari pembakar tidak sempurna senyawa karbon. Pengaruh rokok terhadap kesehatan manusia. 1. Penyakit jantung koroner. Setiap tahun kurang lebih 40.000 orang di Inggris yang berusia di bawah 65 tahun mati lantaran agresi jantung dan kurang lebih 3/4 menurut jumlah kematian ini ditimbulkan lantaran norma merokok. 2. Trombosis koroner. Trombosis koroner atau serangan jantung terjadi jika keping darah menutupi satu pembuluh darah primer yang memasuk jantung, menyebabkan jantung kekurangan darah dan terkadang bisa menghentikannya. 3. Kanker. Kanker merupakan penyakit yang terjadi pada beberapa bagian tubuh. Dampaknya, sel-sel tubuh mengganda secara tiba-tiba berhenti. Kadang-kadang gumpalan sel sisa hancur terbawa aliran darah ke bagian tubuh lain atau menyebar. 4. Bronkitis. Bronkitis atau radang cabang tenggorok adalah batuk yang terjadi pada perokok. Batuk pada perokok adalah awal mula indikasi adanya bronkitis. Bronkitis terjadi karena adanya infeksi pada bronkus, yaitu saluran pernafasan utama dari paru-paru. Akibatnya, terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian memicu gangguan pernafasan. Penanggulangan kasus merokok memerlukan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak. Upaya yang bisa dilakukan dengan meningkatkan harga rokok, mempertinggi pajak rokok. Tingginya pajak rokok dapat mempengaruhi aktivitas merokok menurut golongan anak-anak dan remaja golongan menengah ke bawah. Upaya lain yaitu memasang peringatan merokok dalam kemasan rokok. Peringatan merokok dapat juga diberlakukan dalam lingkungan-lingkungan tertentu, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan pemerintahan, fasilitas kesehatan, atau pada penerbangan tertentu. Bisa juga dengan mendirikan klinik berhenti merokok, seperti Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, dan lain-lain.
Menurut Mulyono, pada tahun 1995 mengemukakan upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi dampak rokok terhadap kesehatan manusia, yaitu yang pertama, metode penghentian rokok secara bertahap. Nah, penghentian merokok bisa dilakukan menggunakan cepat atau metode pribadi. Nah, di mana perokok diharuskan berhenti merokok dengan waktu yang singkat, yaitu 5 hingga 10 hari. Nah, sedangkan metode yang lambat dilakukan secara sedikit demi sedikit, yaitu selama beberapa minggu. Nah, yang kedua, metode pemakaian obat-obatan. Nah, penggunaan nikotin atau dosis rendah pada bentuk gum atau permen atau bentuk patch atau plester merupakan satu upaya yang dilakukan pada menanggulangi dampak rokok menggunakan metode obat-obatan. Selanjutnya yaitu senyawa N-nitrosiamin dan senyawa lainnya yang terkandung pada asap rokok. Tidak hanya bersifat toksikan, tapi juga bersifat karsinogenik. Nah, sebagai senyawa karsinogenik yang mudah diserap darah, memungkinkan senyawa ini dapat menginduksi terjadinya kanker, mulai pada rongga mulut, saluran pernafasan paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan organ fisiologis lainnya. Terbentuknya kanker senyawa dimulai dengan sifatnya menjadi radikal bebas atau radioaktif oksidatif kuat pada reaksi kimia tubuh. Selain itu, senyawa aktif N-nitrosamin dan derivatnya bisa juga menginduksi pembentukan senyawa lain yang bersifat karsinogenik bagi jaringan yang bersangkutan. Kesimpulan, rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar penyebab kematian yang sulit dicegah dalam masyarakat. Kandungan senyawa penyusun rokok yang dapat mempengaruhi pemakai adalah golongan alkaloid yang bersifat perangsang atau stimulan. Penyakit yang ditimbulkan rokok seperti penyakit jantung koroner, trombosis koroner, kanker, bronkitis, dan masih banyak lagi penyakit lainnya yang disebabkan oleh rokok. Upaya penanggulangannya seperti dengan meningkatkan harga rokok dan memberi peringatan kepada perokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.